Kakak kedua, kenapa kamu datang? Ini tempat yang seharusnya kamu datang. Bukan maksudku untuk menyalahkanmu. Adik Suelan, nenek sudah bilang sebelumnya, tidak ingin melihatmu di rumah ini. Kamu datang hanya untuk dicaci, kan? Kakak kedua, aku hanya ingin berbakti untuk Xijie. Tidak ada maksud lain. Itu tidak perlu kamu khawatirkan. Keluarga kita ini, bahkan tidak bisa merawat seorang nenek dengan baik. Cepat pergi, cepat pergi, cepat pergi. Kakak kedua, ibu paling suka makan dumpling yang aku buat. Bawa untuk ibu, ya. Kakak kedua, dumpling apa? Mie panjang umur? Keluarga kami tidak suka. Aku lihat kamu hanya ingin masuk untuk nyomot makanan dan minuman. Sungguh sial. Kenapa berpura-pura kasihan? Melihatmu saja sudah membuatku marah. Berhenti. Wah, Zhang Suelan sudah punya kemampuan. Dari mana kamu dapat pacar tampan ini? Kakak, benar-benar malang. Meninggal masih harus dikhianati. HMPH. Kenapa? Mau berkelahi? Ini adalah rumah Qin. Berani kamu menyerangku? Apa yang kamu bilang? Tadi bilang apa? Aku bilang suaminya meninggal masih harus diangkat. Itu urusanmu apa? Kamu berani memukulku. Ini adalah rumah Qin. Hari ini aku pasti akan membunuhmu. Kalian berdua, pasangan anjing ini, harus mati. Apa ayah baik-baik saja? Anak yang tidak berbakti, membuatmu menderita. Ibu tidak sedang bermimpi, kan? Xiao Hao. Kamu sudah kembali. HMPH, aku ingin lihat siapa yang berani mengacau di rumah Qin. Aku ingin tahu siapa yang berani berbuat semena-mena di keluarga Qin. Ini si brengsek kecil. Hari ini aku harus membuatmu mengerti. Kenapa bunga bisa seindah ini? Mulutmu tetap bau ya? Keluar dari toilet untuk makan. Ngomong-ngomong, apa kamu tidak perlu mengatur ini? Tidak salah sih berak dan makan kotoran. Tapi keluar untuk menyebar kotoran itu tidak seharusnya. Kamu setuju kan? Qin Hao, si brengsek kecil ini ternyata masih hidup. Bibi kedua. Tadi, tekanan saat memijat wajahmu terlalu ringan. Ya, perlu tidak aku berikan pijatan seluruh tubuh. Li Hao. Kamu sebagai yang lebih muda berbicara seperti ini kepada yang lebih tua. Qin Hao. Bagaimana kamu sebagai yang lebih muda berbicara kepada yang lebih tua? Percaya tidak, aku bisa membuat nenekmu mengusirmu dari keluarga Qin. Hari ini adalah hari yang meriah. Jangan paksa aku untuk bertindak di hari yang meriah ini. Kenapa tidak menghentikan mereka? Apa kamu masih merasa sebagai seorang pria, pecundang? Diam. Kali ini, suaranya harus lebih keras. Rambut panjang, tapi pengetahuan pendek. Anak itu telah mati dan hidup lagi. Pasti ada yang tidak beres.
Mari kita ikuti dan lihat. Seorang bocah kecil, kami masih bisa menghadapinya. Anak itu telah mati dan hidup lagi. Pasti ada yang tidak beres. Ikuti dia dan lihat. Seorang bocah kecil, kami masih bisa menghadapinya. Bu, ini sebenarnya apa? Kenapa mereka memperlakukanmu seperti ini? 4 tahun yang lalu, kakekmu dan ayahmu mengalami kecelakaan. Dan meninggal. Itu aku tahu. Jadi mereka mengusirmu dari keluarga Qin. Aku baik-baik saja. Bu, tidak apa-apa. Jangan bertindak terburu-buru. Jangan lakukan hal bodoh. Mereka akan membalasmu. Ibu tidak bisa tanpa kamu. Tenang saja, mereka berhutang padaku. Aku akan membuat mereka membayar 2 kali lipat. Anaknya Sisan sudah datang. Dia bahkan membawa Zhang Xuelan bersamanya. Bukankah anak itu sudah tersambar petir 5 tahun lalu? Ternyata dia masih hidup. Dia tinggal di rumahmu setelah itu. Karena dia sudah datang, mari kita makan bersama. Biarkan mereka duduk di ruang luar, aku akan bawa makanan untukmu. Tidak ada cara lain. Tuan tidak datang hari ini untuk makan. Kamu, Bagaimana kamu berbicara dengan yang lebih tua? apa orang tuamu tidak mengajarkanmu untuk menghormati yang lebih tua? Hormat. Memang orang tuaku pernah bilang begitu. Tapi, Apakah kamu datang hari ini hanya untuk membuatku marah? Percayakah kamu kalau aku akan mengusir kamu dan ibumu dari keluarga Qin? tidak, Nenek, jangan salah paham. Aku tidak ingin membuatmu marah. Aku hanya ingin membuat semua orang di sini marah padamu. Ini sudah keterlaluan. Sudah terlambat. Ibu, jangan marah ya. Tidak berharga untuk marah pada orang seperti ini. Iya, Bu. Kalian berdua lebih baik pergi saja. Nasib buruk bagi keluarga. Nasib buruk bagi keluarga, ya. Kalian berdua keluar dari sini. Kamu juga tidak lihat. Aku bisa berada di tanganmu hari ini. Ratu Bunga. Benar-benar Ratu Bunga. Ibu, lihat baik-baik dana bunga ini. Dana bunga ini belum diluncurkan. Anak ini bagaimana bisa mendapatkan yang besar? Sekali lihat, bukan palsu, pasti dicuri. Warna ini salah. Mengapa kristal di atas ini berwarna pink? Rose quartz. Aku dengar bahwa Zizun membuat edisi terbatas. Menggunakan rose quartz itu, terbatas hanya 10 di seluruh dunia. Hanya diberikan, tidak dijual. Kualitas pengerjaannya sih bagus. Sayangnya, itu palsu dan dia tidak tahu. Ayah, lihat mereka yang tidak pernah melihat dunia. Qin Hao, maksudmu apa? Kamu mempermalukan nenekmu dengan ini. Aku ini bukan anak yang berbakti. Pergi sana. Di keluarga Qin tidak ada cucu seperti kamu. Lin Hao, kamu ini keterlaluan. Aku pikir kamu akan mendapatkan hukuman. Kenapa bisa sesombong ini? Hari ini tidak akan ada hukum keluarga yang dijalankan. Kamu tidak tahu apa itu langit tinggi dan bumi rendah. Kamu ini keterlaluan. Jalankan hukum keluarga. Kedepannya, seharusnya dihapus dari silsilah keluarga. Ibu, kakak, adik kedua Hao Hao masih muda dan tidak mengerti. Tidak mengerti. Dia jadi begini. Kamu punya tanggung jawab yang tidak bisa dihindari. Tadi saat kamu marah, kenapa tidak bilang tidak mengerti? Ibu. Ibu, tidak apa-apa. Tenang saja, orang-orang ini belum mampu untuk melahirkan. Kamu ini anak tidak berbakti dari keluarga Qin.
Qin Hao, Zhang Xuelan diusir dari keluarga Qin. Tidak bisa diusir dengan nama. Mulai sekarang, tidak ada lagi Qin Hao di keluarga Qin. Tidak ada lagi Zhang Xuelan. Baik. Baik. Adik ipar, kakak ipar cukup simpati padamu. Melihat hubungan kita yang sudah bertahun-tahun, aku akan membantu memanggilkan mobil pindahan untuk mengambil semua barangmu dari keluarga Qin. Cepat suruh mereka pergi. Segera keluar dari keluarga Qin. Aku tidak ingin melihat mereka sedetik pun. Nyonya. Ini adalah berita gembira. Ya. Ada apa? Cepat katakan. Tamu terhormat telah datang. Bicara saja tidak lancar. Jangan harap untuk mengambil gaji bulan ini. Tamu terhormat datang. Dia adalah presiden dari kelompok Baihua. Liu Qingyang, presiden kelompok Baihua. Dia datang untuk apa? Cepat, silakan tamu terhormat masuk. Ya. Ah, tidak mungkin. Pasti Qian Hao mencuri musim semi Baihua milik orang lain. Mereka datang mencarinya. Qin Han, kamu ini orang yang rendah. Kau membawa Raja Baihua ke sini. Kamu memang berniat untuk menjebak keluarga Qin, kan? Sekarang mereka datang mencarinya. Kamu harus menjelaskan ini. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Qin. Benar? Jangan biarkan dia pergi. Aku akan melapor polisi dan menangkapnya. Cukup. Masalah ini tidak bisa dilaporkan ke polisi. Kelompok Baihua tidak melapor ke polisi. Ini membuktikan mereka tidak ingin membuat masalah besar. Kita juga tidak boleh panik. Jika mereka datang menuntut, kita hanya perlu menyerahkan dia. Menangkap tangan merah. Itu juga bisa dianggap memberi penjelasan kepada mereka. Tidak, Hao tidak akan melakukan hal seperti ini. Kalian pasti salah paham. Salah paham apa? Sekarang presiden mereka sudah datang. Masih bilang ini salah paham. Semua ini salahku karena dulu aku terlalu lembut hati. Tidak mengusir kalian dari keluarga Qin. Semoga Nenek Li panjang umur seperti gunung Nan. Selamat ulang tahun. Cepat, sambut tamu terhormat. Nyonya tua, ini sedikit perhatian dariku. Silakan terima ini dengan senang hati. Terima kasih, Pak Liu. Silakan masuk, silakan. Tidak usah, Nyonya tua. Saya datang untuk mencari Tuan Qin. Apakah Tuan Qin sekarang ada di tempat Pak Liu? Ngomong-ngomong, kita juga bisa dibilang satu keluarga. Tuan Qin yang kamu maksud itu yang mana ya? Pak Liu, apakah Anda salah paham? Qin Hao memang dari keluarga Qin kami, tapi dia baru saja diusir dari keluarga Qin. Kenapa diusir dari keluarga Qin? Ah, jangan tanya banyak hal. Apa yang terjadi? Kenapa saya merasa orang-orang di keluarga ini tidak suka pada ibunya si kecil? Panjang ceritanya, nanti ya. Hao. Apa yang terjadi? Ini bagaimana? Tenang saja, Bu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya ada di sini. Hao. Nak gemuk, kamu dan Pak Liu duduk sebentar ya. Saya akan mengatur ruang yang nyaman untukmu. Pergi ambil bunga tertinggi itu. Kenapa tidak mengusir saya kembali ke rumah? Nenekku yang baik. Hao. Salah paham. Semua ini adalah salah paham. Tadi kita semua hanya bercanda denganmu. Kami hanya ingin menghiburmu karena sudah lama tidak pulang. Mau menggoda kamu sedikit. Benar. Tadi semua orang hanya bermain-main denganmu. Oh, begitu ya. Baiklah, bagaimana? Ambil bunga tertinggi itu. Hao, bukankah ini untuk diberikan padaku? Nenek. Saya juga hanya bercanda denganmu. Ini terlalu kejam deh. Hehehe. Ini sudah agak berlebihan, kan? Meskipun saya tidak mengerti seluruh cerita, tapi Qin Hao bukan orang yang suka sembarangan. Pasti kalian melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain. Jika salah, harus mengaku. Jika dihukum, sebaiknya berdiri tegak. Liu Zong. Ini seharusnya urusan keluarga kita.
kan? Kamu ikut campur di sini. Takutnya itu kurang tepat, terlalu berlebihan. Saat kalian mengusir ibuku dari rumah. Pernahkah kalian berpikir? Apakah itu terlalu berlebihan saat menerapkan aturan keluarga? Saat kalian mengusir kami berdua dari keluarga Qin. Pernahkah kalian berpikir itu berlebihan? Dengar ini. Seandainya bukan karena ayahku dan kakekku, keluarga Qin sekarang sudah hancur berantakan. Xiao Hao, dulu kami yang bersalah padamu. Apa yang harus kamu lakukan agar tidak mempermasalahkan? Kami semua setuju denganmu. Ini sangat sederhana. Mulai sekarang, semua urusan keluarga Qin akan dipimpin oleh ibuku, Zhang Sui. Posisi CEO keluarga Qin juga akan dijabat oleh ibuku. Sepertinya paman dan bibi saya tidak setuju. Bagaimana? Kalian rasa keluarga Qin ini akan diberikan kepada grup Baihua? Bagaimana? Liu Song, kamu tidak keberatan, kan? Tidak keberatan? Tidak keberatan. Semoga saja. Saya orang yang demokratis. Xiao Zi juga bukan setan, kan? Betul? Kan? Paman dan bibi. Gadis bodoh. Besok biarkan keuangan grup kalian menyiapkan kontrak. Kirimkan? Jangan sampai paman dan bibi saya kelelahan. Jangan sampai paman dan bibi saya kelelahan. Sebelum aku kembali, kakek dan ayahku telah meninggal. Sekarang, aku ingin berdoa untuk ayahku. Ya, itu seharusnya. Bagaimana kalau biarkan Suelan yang membawamu? Tidak usah. Ibuku pasti sudah sangat lelah. Lebih baik aku minta paman besar dan paman kedua membawaku bersama. Tidak, tidak. Aku yang akan menyetir. Bodoh. Kembalikan cincin itu kepada ibuku. Lagi pula dia masih muda. Terima kasih, Pak Liu. Terima kasih, Xiao Hao. Terima kasih. Aku ikut denganmu ya. Sudah ada urusan. Aku juga bisa dijaga. Tenang saja. Mulai sekarang. Lihat siapa yang berani mengganggu kamu. Jika mereka melawanmu, pasti akan membuat mereka menderita. Paman besar dan paman kedua. Siapa di antara kalian yang bisa memberitahu aku apa yang terjadi? Xiao Hao, ceritakan perlahan. Aku tidak suka bicara perlahan tentang hal ini. Kenapa kakekku dan ayahku ada di sini? Bukan di makam leluhur keluarga Qin, Xiao Hao. Masalah ini adalah perbuatan keluarga Zhu. Kami juga tidak punya bukti. Mereka bahkan mengancam kami agar tidak memindahkan makam. Kamu tahu kekuatan keluarga Zhu. Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Apa maksudnya tidak bisa? Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Tidak ada hubungannya sama sekali, Paman. Kenapa kamu panik? Aku juga tidak bilang ini ada hubungannya denganmu. Apa ini lucu? Tidak lucu, tidak lucu. Jika aku menemukan ini ada hubungannya dengan kalian, aku akan membuat kalian tidak bisa bangun seumur hidup. Ayah, kakek pasti akan membuat rujia. Aku dan kakak, mari bersihkan lagi untuk kakek dan ayahmu. Kamu, kembali saja dulu. Mobilnya sudah menunggu di bawah. Baiklah, terima kasih sudah repot-repot, Pak Dua. Bagaimana ini? Kalau terus begini pasti ketahuan. Kami berdua takut sama dia apanya. Dia kan cuma mengandalkan dukungan dari grup Baihua. Itu Li Yuanqing juga baru saja menjabat sebagai presiden. Jika mereka menghilang, grup Baihua juga tidak bisa berbuat apa-apa pada kita. Maksudmu adalah apa? Anak nakal itu cukup waspada, ya? Kakak, kamu sudah melakukan apa saja? Tianyun, kamu tahu tidak? Apa yang kamu maksud? Gunung tua? Ya. Kenapa kalian berdua selalu bertentangan dengan orang lain? Tidak bisa, tidak bisa. Istirahat sejenak. Kita sudah berjalan semalaman. Gadis bodoh. Pasti kamu jarang berolahraga. Kesehatanmu sangat buruk. Apa kamu ini orang normal? Siapa yang tidak capek berjalan malam? Kenapa kamu tidak membiarkanku yang menyetir? Kamu baru dapat SIM, pemula.
Jalan gunung itu tidak mudah. Jadi maksudnya, aku masih seperti babi. Dan bisa tidak kamu berhenti memanggilku gadis bodoh? Baiklah, kalau begitu aku panggil kamu saudara. Sejak kamu sudah datang, jangan bersembunyi. Jika ada yang ingin dibicarakan, katakanlah secara langsung. Saudara, sejak kamu sudah datang, jangan sembunyi-sembunyi. Jika ada yang ingin dibicarakan. Di tempat sepi seperti ini, kamu sedang berbicara dengan siapa? Kak Long. Pantas saja kamu masih punya sedikit kemampuan. Tidak heran kalau majikan mau mengeluarkan banyak uang. Perusahaan kami mengeluarkan banyak uang, HM. Tidak disangka, ternyata cukup berharga. Tapi menghabiskan begitu banyak uang untuk orang seperti kamu. Majikanmu ini memang benar-benar orang yang sangat bodoh. Sialan. Sepertinya mengambil nyawamu. Gadis bodoh, sembunyi yang baik. Kamu memang orang yang baik, seperti yang dikatakan Nanmo. Di kehidupan selanjutnya, jangan lupa untuk pergi. Ah, ham. Ayo pergi. Qin Hao, ada apa denganmu? Jangan bikin aku takut ya. Nak, Bahkan Tuhan tidak membantumu. Jika racunmu kambuh, 2 detik lagi, mungkin aku sudah bertemu Yama. Tenang saja. Kamu mati. Gadis kecil ini. Cuci dengan baik ya. mau ngapain? Silakan, Zihao. Tubuhmu teracuni. Anggaplah ini sebagai kebaikan, tolong bantu. Apa ini dunia? Kenapa orang baik harus menderita? Mau membunuhku? Tidak semudah itu. Lihatlah dirimu dulu. Ini cara apa? Yang ingin mengambil nyawamu. Ah. Qin Hao, ada apa denganmu? Jangan bikin aku takut ya. Kenapa ini panas sekali? Kamu, jangan-jangan kamu makan racun. Apa yang harus kita lakukan? Di sekitar sini tidak ada yang bisa memanggil ambulans. Baiklah, kalau begitu antarkan aku ke dokter. Pergi sana, kamu bajingan. Ada apa denganmu? Hei, kamu baik-baik saja kan? Jangan mati ya, bajingan. Ayo cepat pergi dari sini. Ayo kita cepat pergi dari sini. Sepertinya paman dan bibi saya sudah tidak sabar. Apa? Paman dan bibi kamu itu, kenapa bisa begitu? Sekarang, selain mereka, tidak ada orang lain yang bisa melakukan hal ini. Sungguh lebih buruk dari binatang. Bahkan tidak mengampuni keluarganya sendiri. Tadi saat upacara, kamu tidak menyadarinya. Kematian kakek dan ayah saya, pasti ada hubungannya dengan mereka. Lalu sekarang bagaimana? Begini. Atur beberapa orang untukku. Masalah ini akan saya urus sendiri. Sialan. Gadis bodoh, tadi kamu takut tidak? Tidak takut. Omong kosong. Kamu lihat, aku sudah ketakutan. Tante. Orang-orang dari grup Baihua ingin Anda datang. Grup Baihua. Siapa yang memberitahu? Itu tidak jelas. Sepertinya mereka juga mengundang. Mengundang siapa? Cepat katakan. Jangan bertele-tele.
mereka juga mengundang Tuan Besar. Apa mungkin sudah terungkap? Seharusnya tidak. Tidak ada. Dengar-dengar, anak itu sudah kembali ke kota Yun. Juga tidak mendapat pemberitahuan dari Yun Fei. Sepertinya tidak banyak. Lalu bagaimana grup Bai Hua bisa? Pasti mereka juga tidak bisa menemukan orang. Tanpa pemimpin. Sang Suelan. Kamu ingin mengambil alih keluarga Qin. Kamu bermimpi saja. Panggil orang. Ajak kakak datang. Saya ada yang ingin saya katakan padanya. Halo. Qin Sang, Yu Sang, selamat. Bawa beberapa saudara lagi. Tanyakan dengan jelas, lalu langsung kuburkan saja. Iya. Di sana. Ibu, aku sudah bilang berapa kali, Nona itu sudah ngomong sama kamu. Ketika ada orang mengetuk pintu, pastikan kamu mengenal mereka sebelum membuka pintu. Hang. Seandainya aku tidak takut Tianyun Group menangkapmu, aku sudah tidak mau datang ke sini. Ya, aku mengerti, mengerti. Kamu tidak mau pergi menagih utang di keluarga Ju. Iya. Pergi menagih utang di keluarga Ju. Tuan, hari ini Tuan muda kami menikah. Tanpa undangan. Mohon maaf, tidak bisa dilayani. Sekarang bisa bertemu, kan? Hei. Siapa namamu? Kamu, kakek Qin Hao. Ayo, ambilkan secangkir teh. Kamu panggil siapa? Kakek Qin Hao datang untukmu. Siapa yang sembarangan menghabiskan uang? Dari mana datangnya orang yang tidak tahu diri ini? Berani datang mengacau di keluarga Ju. Seseorang, usir dia. Apa yang kamu berikan untukku? Aku bilang itu adalah permen coklat. Seseorang, sini. Ambil orang ini pergi. Apa obat yang kamu berikan padaku? Bukankah ini untuk melihat pernikahan besar Ju hari ini? Aku ingin kamu mempersembahkan sebuah pertunjukan. Kau ini jahat sekali. Kamu sedang melakukan apa? Sangat tidak bermoral. Aku juga tidak mau. Sudah makan banyak hal. Tubuhku sudah tidak bisa dikendalikan. Kamu berani sekali. Kamu berani datang sebagai sandera. Kamu berani sekali. Berani datang mengacau di keluarga Ju. Ju Laogou, aku ini. Aku bukan hanya berani. Pertempuran berdarah 3 tahun yang lalu. Siapa dia? Pak, tolong selamatkan saya. Ya sudah. Tak perlu ayahmu, biarkan aku selamatkan tanganmu. Baik. Aku sudah melepaskannya. Yang tidak ingin mati, sekarang pergi saja. Kalau tidak, aku akan memukulmu sampai mati.
Aku yang bertanggung jawab di sini. Aku tidak tahu apa yang kau andalkan. Ingin membalas aib tahun lalu. Aku, Yo, adalah orang baik. Kepalaku ada di sini. Kau harus hidup untuk bisa mengambilnya. Baik. Maka aku akan coba. Julau Gou, bawa anakmu yang tidak berguna itu dan cepat pergi. Panggil semua orang yang mendukungmu. Aku akan menyingkirkan semuanya. Julau Gou. Pertama bunuh kakekku, lalu bunuh ayahku. Hari ini aku akan merobohkan semua pendukungmu. Lalu kita akan maju bersama sebagai keluarga. Hari ini aku minta bantuan kalian berempat. Hari ini harus selesai. Aku Yo bersedia memberi perusahaan dan kalian berempat. Terima kasih, nak. Keempat orang ini adalah pembunuh kelas A Tianyun. Jangan takut, aku akan membuat pamanmu. Dan paman kedua mengubur kamu dan ayahmu yang sudah mati bersama. Mencari mati. Hati-hati semua. Anak ini mungkin akan menggunakan ilmu sihir. Aku ingin memberinya kesempatan untuk menggunakan sihir. HMPH. Oke. Menyendiri. Sepanjang hari berburu burung. Akhirnya matanya dicongkel burung. Mungkin inilah kenyataan. Aku akan membunuhmu. Kau tidak akan punya kesempatan untuk menemui kakakmu yang kedua. Kalian masih punya trik apa? Silakan gunakan. Nak, aku punya kesabaran untuk menemanimu. Qin Hao, kau kira kau siapa? Berani sekali bersikap seperti ini di sini. Bos Ju bukanlah orang yang bisa kita anggap remeh. Anak ini sama sekali tidak selevel dengan kita. Lebih baik Anda telepon saja. Jangan ragu lagi. Jika tidak menelepon, kita tidak akan bisa pergi. Para pembunuh keluarga Ju adalah muridku semua. Anak muda, tunggu saja. Seseorang yang berpengaruh akan datang. Kamu akan mati, pasti. Jadi kalian harus cepat. Aku sudah tidak sabar lagi bermain dengan kalian, Lin Hao. Jangan sok berani. Tunggu sampai orang itu datang. Kamu akan mendapat balasan yang setimpal. Pembunuh-pembunuh sepertimu ini, seperti ubi busuk dan telur busuk. Orang itu juga tidak lebih baik. Kami tidak terlalu terampil. Tidak ada keluhan terhadapmu, tetapi kamu tidak boleh menghina orang itu. Siapa sebenarnya orang itu? Kenapa sampai membuat kalian begitu takut? Siapa sebenarnya orang itu? Kenapa sampai membuat kalian begitu takut? Dia bukan orang yang bertanduk dan berekor, kan? Cukup. Jangan banyak bicara. Tuan tidak sabaran. Mulai sekarang. Setiap 1 menit yang berlalu, aku akan mematahkan satu kaki salah satu dari kalian, kemudian ke lengan. Lalu ke seluruh anggota tubuh. Di menit terakhir. Kalian sebaiknya berdoa agar orang itu datang cepat. Jika tidak bagaimana? HMPH. Tuan. Dialah yang membunuh 3 pembunuh kelas A dari perusahaan. Kamu harus memberinya pelajaran yang baik. Kamu harus benar-benar memberi pelajaran padanya. Berani sekali kamu menatap seperti itu ke paman. Dialah yang membunuh 3 pembunuh elit perusahaan. Kamu harus benar-benar memberi pelajaran padanya. Berani sekali. Berani sekali kamu menatap kakek seperti itu. Apa matamu sudah tidak mau lagi? Cantik, kan?
Apakah itu terlihat bagus? Kalau begitu, aku akan melepas kacamata hitamku, agar kamu bisa melihat dengan jelas. Kakak. Kakak, sudah lama tidak bertemu. Kamu jadi lebih gemuk. Bocah nakal, hanya tahu bicara sembarangan. Kamu jadi lebih tinggi. Xiao Hao bilang ke kakak. Kenapa orang-orang dari keluarga Ju mengganggu kamu? Xiao Hao bilang ke kakak. Kenapa orang-orang dari keluarga Ju itu mengganggu kamu? Itu semua salah paham, Tuan. Semuanya adalah salah paham. Siapa yang bilang ini salah paham, Tuan? Semua salah paham. Iya, iya. Kami hanya berselisih paham. Kami tidak pernah tahu tentang utang darah. Sudah berakhir. Wah. Wah, wah, wah. Jin Hao. Aku ingin mengubahmu jadi telur rebus dengan daging. Betul. Kamu dan ayahmu adalah orang yang aku bayar untuk dibunuh. Mobil yang menabrak. Seketika berubah jadi lumpur. Mengetahui kematian kakek dan ayahmu. Itu semua berhubungan dengan negara kamu dan negara yang lain. Termasuk kamu, wanita ini. Wanita brengsek. Putra hantu pasti tidak akan melepaskanmu. Meng Hao. Bunuh aku. Biarkan aku mati. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan melepaskanmu. Bagaimana aku bisa berani membunuhmu, kekasihku? Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Tuan, Anda sudah memaafkanku. Terima kasih. Terima kasih. Tentu saja. Kamu benar-benar menjijikan. Jika membunuhmu, aku tidak bisa makan. Jika membunuhmu, aku tidak bisa makan. Nomor Kiki. Sekarang aku memberi kamu kesempatan, aku akan memaafkanmu. Asalkan kamu sekarang. Jika tidak, keluarga Ju tidak akan ada satupun yang selamat. Tidak akan ada yang bisa hidup dengan baik di masa depan. Ayah, Maafkan aku. maafkan aku. Aku masih ingin hidup. Kamu sudah membantuku begitu banyak. Tolong bantu aku sekali lagi. Kamu sudah membantuku begitu banyak. Tolong bantu aku sekali lagi. Hahaha. Ah. Qin Xiao. Apakah ini bisa? Bisakah kamu memaafkanku? Tentu saja tidak. Tapi mulai sekarang. Aku akan membuatmu bangkrut, dan kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Lakukan sendiri. Aku akan melakukannya sendiri. Aku akan melakukannya sendiri. Aku akan melakukannya sendiri. Urusan di pihak keluarga Qin sudah selesai. Semuanya berjalan lancar. Tepat di jalan ketika ayah dan kakekmu meninggal. Benar. Kalau begitu, kamu datang ke sini untuk mengurusnya. Baik, aku mengerti. Waktu. Apa?
Maaf ya, kakak, membuatmu melihat hal yang lucu. Bocah nakal. Kenapa tidak membiarkan kakak membantumu? Bukannya khawatir kakak kelelahan. Ah, kakak pergi. Adik, aku akan mentraktirmu makan besar. Guru, dia sudah menyerahkan semua rahasianya padaku. Guru terlalu berpihak. Aku sudah turun gunung lama, baru dapat jadi pemimpin kecil. Kamu langsung mencapai puncak kehidupan. Tidak boleh, hari ini aku harus benar-benar memperlakukanmu. Baiklah, tidak pulang sebelum mabuk. Bagaimana? Adik kecil, apakah kamu puas dengan hidangan ini? Aku sangat puas. Puas apa? Aku bukan anak kecil lagi. Tolong jangan ketuk pintu lagi ya. Baik, baik, baik. Kita sudah besar, Xiao Hao. Tidak akan mengetuk lagi. Jangan khawatir, senang. Kakak, kenapa kamu jadi pemimpin di organisasi pembunuh? Sebelumnya, bukankah kamu selalu bilang bekerja di perusahaan lewat surat? Organisasi pembunuh ini secara lahiriah adalah sebuah perusahaan. Tapi aku tidak ingin membuatmu dan guru khawatir. Jadi aku tidak bilang. Sebelumnya, aku pernah berurusan dengan organisasi bisnis ini. Sepertinya mereka semua alien. Xiao Hao, kamu pernah tidak mendengar tentang Nan Tianyi dan Bei Qianji? Xiao Hao, apakah kamu pernah mendengar tentang Nan Tianyi dan Bei Qianjin? Siapa yang berani melawan takdir? Mengapa kamu harus melindungi keluarga Ju? Apa yang sudah kamu lakukan? Apakah kamu tahu akibat dari mengkhianati perusahaan? Kamu bahkan masih berani mencari wajah tampan. Ini adalah bagaimana kita memulai. Apa yang bisa kita lakukan di perusahaan ini? Aku yakin dan pasti. Apa kemampuanmu? Nenek sudah mengurus semuanya. Benar-benar menganggap diri sendiri penting. Baik, kamu sangat baik. Tunggu saja. Perusahaan pasti akan membuatmu tidak bisa hidup dan tidak bisa mati. Baik, kamu sangat baik. Tunggu saja. Perusahaan pasti akan membuatmu tidak bisa hidup dan tidak bisa mati. Lucky. Dengarkan baik-baik semua omong kosong yang ada padamu. Dengar baik-baik. Keluarga Ju adalah yang aku hancurkan. Lucky adalah kakak seniorku. Kalau kamu berani berbuat jahat padanya, aku tidak keberatan menghancurkan perusahaanmu juga. Betul. Ingat namaku. Lucky. Kakak senior datang. Mari kita lanjutkan makan. Aduh, si kecil Hao. Sejak kapan kamu jadi begitu emosional? Kakak senior. Bisa nggak sih jangan tua? Di mataku. Kamu masih punya muka, kan? Aku tidak peduli siapa dirimu. Lucky, dengar baik-baik. Aku ingat kamu adalah orang lama di perusahaan. Sebenarnya aku tidak mau melakukan ini. Tapi sepertinya aku harus menggunakan cara ini. Ah. SHH. Ada apa? Kakak senior. Kakak senior. Ada apa dengan kakak senior? Beracun. Sandi, Sun Wukong melawan Ultraman. Jia, tolong ambilkan aku gelas. Baik.
Kakak senior, jimat ini hanya bisa menjagamu tetap sadar sesaat. Sekarang, aku akan menggunakan metode pemindahan bunga yang diajarkan guruku untuk membantumu. Ingat, kamu harus mengikuti gerakanku. Kakak senior, angkat tanganmu. Kakak senior, serahkan sisanya padaku. Adik, 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 ada apa? Aku bilang, kakak senior, jangan terus memukul. Kalau terus dipukul seperti ini, aku bisa pingsan karena tamparanmu. Aku masih belum mengenalmu. Kamu adalah jenius dari pintu 1000 mesin kita. 5 keajaiban pintu 1000 sudah kamu kuasai sepenuhnya. Walaupun kura-kura mati, kamu tetap bisa hidup. Oh, adik kecil kita tampaknya kurang beruntungnya. Kakak, jangan lagi bercanda tentang aku. Hah, orang ini. Tapi dia adalah CEO dari grup Baihua. Benar-benar bos besar. Aku ini cuma anjing kampung. Apa aku pantas untuknya? Apa iya? Kamu ngomong apa sih? Aku pergi ke sebelah untuk buka kamar lagi. Adik, aku terlihat bagus tidak? Bagus. Aku akan ambil sesuatu untuk membalut lukamu. Ternyata itu adalah Zimo. Tidak apa-apa, Xiao Hao. Jangan khawatir. Betapa beraninya kamu. Larva ada di tubuhmu. Maka induknya pasti ada di tangan perusahaan itu. Jika kamu tidak mati, hatimu akan selamanya berada di tangan orang lain. Terima kasih. Lalu, di mana perusahaan Tian-Tian? Kita harus bisa ke sana. Pasti bisa. Kakak tidak apa-apa. Jangan ambil risiko hanya demi aku. Kamu masih punya ibu. Kakak hanya punya kamu dan guru sebagai keluarga. Kakak. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti orang-orang di sekitarku. Baik itu kamu, guru, atau ibuku. Selama itu merugikan keluargaku, aku pasti akan mencarimu untuk menagih hutang. Ayo, kakak. Kakak, di mana perusahaan Tianyun itu? Aku ingin mereka tahu. Ada beberapa hal. Sarang mereka ada di Chengcheng. Jika kamu pergi, pasti harus hati-hati. Dia benar-benar mengatakan seperti itu. Ya? Dan bawahan juga menggunakan apa yang Anda berikan. Sepertinya roh itu tidak melakukan apa-apa. Ada sedikit menarik. Satu. Larva telah dikuras. Maksudmu adik murid Lucky? Betul. Saya akan menghadapi adik murid Lucky. Iya. Bawahan, saya akan segera mengurusnya.
Siapa? Nona Lu, Tuan Qin menyuruh saya mengantar Anda kembali ke kota Yun. Xiao Hao yang memanggil kalian. Betul. Siapa bos kalian? Oh. Oh. Aneh, ramalan menunjukkan angin selatan dan Vermilion Berg. Kenapa perusahaan Tianyun berada di utara? Tidak ada api yang menembus air ungu. Sangat berbahaya. Apakah perjalanan ini benar-benar sangat berisiko? Kawan, kamu masih mau pergi atau tidak? Kalau tidak mau pergi, cepat keluarkan uangnya. Supir, bro, di selatan kota musim semi itu tempat apa? Bos, kamu dari luar daerah? Ya, di selatan kota. Itu semua gudang kumuh dan pabrik tua. Dengar-dengar, perusahaan Tianyun membeli sebidang tanah beberapa tahun lalu untuk mengembangkan real estate. Ayo berkendara ke selatan kota. Ternyata benar hanya untuk seorang wanita yang menyebalkan. Sudah datang. Di telepon, dia mengutuk dengan sangat marah. Hari ini saya hanya ingin merasakan apa itu hidup lebih buruk dari mati. Tuan Qin, kedatangan Anda sangat berarti. Benar-benar membuat perusahaan kami bercahaya. Kamu adalah wanita cengeng yang ada di telepon itu. Sama seperti di telepon. Jangan banyak bicara. Segera urus urusan penting. Kenapa Tuan Qi terburu-buru? Saya sudah menyiapkan teh untukmu. Cobalah. Hahaha. Haruskah aku bilang kamu berani tapi bodoh? Atau seharusnya aku bilang teh ini sudah aku buat lama? Ini adalah racikan langsung dari Yang Mulia Yun Xiao. Gimana? Rasanya tidak enak. Tenang saja. Tidak akan secepat itu. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Hahaha. Haruskah aku bilang kamu berani? Atau seharusnya aku bilang kamu bodoh? Demi seorang wanita, hahaha. Mengorbankan nyawamu sendiri. Ikat dia. Aku akan membawanya untuk bertemu Yang Mulia Yun Xiao. Lucky, oh Lucky. Coba kamu pikirkan. Kenapa kamu tidak bersyukur atas keindahan ini? Kenapa kamu tidak bisa merasa puas? Noda minyaknya sudah dibersihkan. Adik kecil ini masih ada sedikit urusan. Yun Xiao, kamu orang yang sangat rendah. Mengatakan cincin itu adalah simbol status perusahaan. Ternyata kamu menyihir semua orang di perusahaan. Tuan muda. Keadaannya sudah dilaporkan. Dan dia juga telah mengkonsumsi ramuan yang Anda racik, 10 obat penambah energi. Binatang buas ini memang luar biasa. Aktingnya juga sangat hebat. Kenapa dia bisa diam? Barang tidak berguna. Tidak bisa melihat apakah dia keracunan atau tidak. Aku jelas melihat dia meminumnya. Sejak kapan kamu belajar membantah Tuan? Sekarang aku tidak ada waktu untuk berakting seolah-olah kita pasangan romantis. Bisakah kita kembali ke urusan yang penting? Mari kita perkenalan diri. Saya Yun Xiu. Selama kamu memberikan apa yang aku inginkan, aku juga akan memberimu apa yang kamu inginkan.
Apa yang kamu inginkan? 5 keajaiban. 5 keajaiban dari perempuan suci. Jangan marah begitu, ya, binatang buas. Bagaimana kalau aku kasih kamu hadiah? Kakak guru. Qin, kalau kamu hanya begini, beraninya kamu maju. Aku tidak bisa menjamin. Apakah racun di tubuh kakak gurumu akan kambuh? Kau ini, manusia rendah. Aku bilang ya. Jika kau berani melukai sehelai rambutku, pasti akan membuatmu hancur berantakan. Hahaha. Kenapa kamu begitu galak? Kamu terus menatapku seperti itu. Aku jadi sangat tegang. Loh, aku tidak bisa menjamin. Jika aku sampai salah langkah, racun ini jatuh ke tubuh kakak gurumu. Maka itu akan jadi masalah. Hahaha. Kamu mau bagaimana, sih? Pertama, Aku mau kitab rahasia dari Xianji Wuju. Kedua, aku mau kamu pakai cincin ini. Jika kamu memenuhi dua hal ini, aku akan melepaskan orang itu. Jika memenuhi dua hal ini, aku akan melepaskan orang itu. Semoga kakak guruku selamat dan aman. Jika tidak, aku akan membuatmu menyesal dilahirkan di dunia ini. Aura membunuh yang sangat kuat. Tapi, aku ini orang yang cukup baik hati. Jika orang lain mengancamku, aku tidak akan melakukan apa-apa. Malah akan aku beri hadiah. Aku akan hadiahkan kamu bisa berbicara dengan kakak gurumu. Kalau tidak, siapa tahu nanti tidak ada kesempatan lagi. adik, cepat pergi. Jangan pedulikan aku, cepat pergi. Diam. Qin, ini demi kebaikanmu. Lagi pula, jarak itu bisa menciptakan keindahan. Betul kan? Iya, hahaha. Kakak guru, aku tidak akan pergi. Dulu di gunung, aku sudah bilang padamu, aku pasti akan melindungimu. Selama aku masih bernapas, aku pasti akan menyelamatkanmu. Siapa yang minta kau melindungi? Pergi saja. Jangan sok perhatian. Aku tidak akan pergi. Aku ingin membuatmu kesal. Siapa yang suruh kau terus-menerus menggangguku di gunung? Wu 11. Aku menyukaimu. Ingin menikah denganmu seumur hidup. Pergi saja. Kau ini brengsek. Sangat mengharukan. Mengharukan sekali. Sampai-sampai aku jadi terlihat seperti penjahat. Hahaha. Kata-kata sudah cukup. Mari kita bicara tentang hal yang serius. Syarat yang aku ajukan harus dipenuhi, kan? Kata-kata sudah selesai. Syarat yang aku ajukan untuk hal yang serius harus terpenuhi. Aku bisa memakai cincin di tanganku. Tapi untuk Yanji Wuju, aku. Apa kau pikir sekarang ada waktu untuk bernegosiasi denganku? Tianjin Wuju adalah milik sekolah, bukan milikku pribadi. Jika kau memaksaku untuk mengkhianati sekolah, kakak seniorku pasti tidak akan setuju. Benar. Aku juga orang yang masuk akal. Begini. Semua rahasia dari Wuju tidak perlu lagi. Kau hanya perlu memberiku teknik gunung. Bagaimana? Untuk apa kau butuh teknik gunung? Kesabaranku ada batasnya. Pikirkan baik-baik sebelum bertanya. Hahaha. Aku kira pewaris Qianji itu seperti apa? Ternyata hanya seorang yang sedikit berbakat dan bodoh. Ayah. Aku bisa membantumu menulis Qianjin Wuju, tapi kau harus terlebih dahulu mengatasi racunnya. Hahaha.
Qin Hao, oh Qin Hao. Apa yang bisa dilakukan oleh keputusan 1000 emas? Apa yang bisa dilakukan oleh racun api surga? Selama ada bukti di tanganku. Hari ini kamu akan jatuh ke tanganku. Aku bisa membantumu menulis 5 rahasia 1000 mesin. Tapi kamu harus terlebih dahulu menetralkan racun kakak guruku. Baru setelah itu aku akan membantumu menulis 5 rahasia mesin. Jika tidak, bunuh saja kakak guruku dulu. Lalu aku akan membunuhmu. Kita bermain bersama saja. Jangan bilang. Pertama kita serang satu sama lain. Dia sekarang pergi menjemput putrimu. Dia, kamu ini orang. Apa sih? Beberapa hari yang lalu, ada urusanku apa? Dia bisa mengambil keputusan sendiri. Adapun aku. Dia ingin aku terus hidup di bawah kendalinya. Kalian berdua sedang ngomong apa sih? Mau gak kita melakukan kesepakatan ini? Lihat, pasti bukan. Karena rahasia 5 mesin juga hanya bisa dipertaruhkan seperti ini. Apa? Tidak ada kemampuan. Ya sudah, semua tidak akan enak. Boleh juga. Siapa takut untuk melepaskan? Mungkin lebih baik kita beritahu orang tua terlebih dahulu. Solo. Adapun dia. Aku hari ini pasti mati. Dan orang tua itu adalah musuh bebuyutan dari si pemilik 1000 mesin. Jika dia tahu, aku rasa dia tidak akan ingat. Kurang lebih aku ini anaknya. Nah, Yu Shawen. Kita harus bagaimana? Janji padanya apa? Janji padanya. Nah, jadi semua yang kita lakukan ini sia-sia. Kita sekarang terjebak dalam keadaan sulit. kamu mau menguburkan wanita bau itu bersamaku. Aku sih tidak mau. Lalu, menurutmu kita harus bagaimana? Sekarang kita terjebak di tengah jalan. Kamu mau menguburkan wanita bau itu bersamaku. Aku sih tidak mau. Situasinya menunggu kamu. Tapi aku hanya bisa membantunya setengah. Maksudku adalah, setelah aku mendapatkan sang putri yang kaya, baru aku bantu dia setengah lagi. Setelah itu kita berdua bisa pergi dengan selamat. Lalu bantu dia setengah yang lain. Bagaimana menurutmu? Baiklah. Aku hanya memberimu 3 kesempatan. Bisa. Pasar sayur itu sangat menawar. Langsung ke Minjuan. Yang lain tidak ada kesempatan. Sialan. Cepat pergi. Tidak apa-apa, kakak. Aku sudah menukarkan nyawamu dengan 5 harta berharga. Sudahlah, sudahlah. Jangan banyak bicara. Ini urusan serius. Beri mereka kertas dan pena. Ini adalah transaksi kamu. Ini adalah barang yang ditukar. Kita. Daceng, Ruoki. Pemakaiannya tak akan sia-sia. Dalam perjalanan besar, seolah mengalir. Pemakaiannya tak terbatas. Qin Hao. Ini adalah keputusan hidup dan mati. Aku yang memutuskan. Tolong, ini benar-benar adalah rumus keputusan hidup dan mati. Kalau tidak percaya, tanyakan saja pada gurumu. Sial, ini benar-benar hanya Dao De Jing. Mengira aku ini tidak pernah belajar, ya? Apa yang harus aku katakan agar kamu percaya? Kamu. Lihat. Jeruk besar ini sangat langka. Terima kasih, terima kasih. Kak.
Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Lepaskan. Bodoh, hidupku lebih kuat dari yang kau bayangkan. Bajingan itu sudah mati. Berhenti. Kamu. Kakak. Orang itu terlihat seperti anjing. Ya. Ada ular. Ya. Bisa aku bantu? Kamu. Ini caraku. Tuan Pelindung. Yun Xiao sekarang dalam bahaya. Tolong bantu saya. Yun Xiao kan sedang di kantor. Dari mana bahaya ini? Ini cerita yang panjang. Tunggu kamu datang. Aku akan pelan-pelan menjelaskan padamu. Aku sedang mempersiapkan untuk membudidayakan saham baru. Mana ada waktu untuk datang? Yuan Xiao sudah mendapatkan Qianji Wuju. Dan juga membudidayakan Qilian Gu. Apa itu Qilian Gu? Dan Qianji Wuju. Aku segera datang. Baik. Hei, Tuan Kepala Keluarga. Yunshu sekarang dalam bahaya. Oh, aku mengerti. Jadi itu sebabnya kamu ingin teknik gunung. Ingin menyembuhkan penyakitmu. Siapa yang begitu jahat? Sampai-sampai kamu harus mengelola perusahaan. Membuatmu belajar dengan keras. Baik. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Kamu nyari tempat apa ini sih? Oh, bukankah penjahat 6 tahun lalu juga seperti ini? Sudahlah. Ayo pergi. Guru, Bai Gongfeng, kamu belum pergi. Sisa kamu ini benar-benar setia, ya? Qin Hao, kamu benar-benar paham situasi. Cepat lepaskan aku. Yu Xiao, serahkan Qianji Wuju. Mungkin Tuan Wudu masih bisa menahan kemarahan. Teman muda ini adalah murid Tian Shidao, kan? Kamu kenal guruku? Senior. Berbincang itu satu hal. Tapi jangan sampai ada niat lain. Saya ini pengecut. Takutnya tangan kecil ini bergetar. Nanti murid kesayangan itu bisa celaka. Teman muda, jangan panik. Aku dan gurumu, Tian Shidao, sudah lama kenal. Hanya saja 2 tahun ini kami tidak berhubungan. Belum pernah mendengar guruku membicarakan itu. Senior, jangan banyak bicara. Kamu datang bukan hanya untuk nostalgia dengan muridmu. Dengar-dengar kamu telah membesarkan Qilian Gu. Lumayan. Kamu bukan. Maaf, Tuan Muda. Ini semua karena saya yang tidak mampu, jadi mengambil langkah ini. Mohon, Senior Wudu, datanglah. Guruku. Hang. Yo hahaha. Kapan Tuan bisa berbicara? Sekarang kamu, budak, berani menyela. HMPH. Kelinci, cepat serahkan Qilian Gu itu padaku. Aku akan menyelamatkanmu.
Ciliangu, ya. Hahaha. Dengan Ciliangu ini, aku akan menguasai ilmu Gu. Ah, hahaha. Hei, muridku. Kamu ini, anjing patah hati, kenapa terlihat begitu lesu? Hahaha. Kamu ingin aku membantumu mengendalikan perusahaan Tianyun. Dan juga ingin aku melatih tulang berapi yang kau inginkan. Hahaha. Dengerin ya. Tulang berapi. Sudah aku tarik ke dalam tubuhku dengan darahku. Tidak lama lagi. Racun ular merah ini akan meledakkan semua energi dan darahku. Mau menjadikan aku alat? Ya. Semua yang ada di sini, jangan harap bisa pergi. Hahaha. Qin Hao merusak rencanaku. Dan mempermalukanku seperti ini. Hari ini, aku akan membawamu bersamaku ke alam baka. Hahaha. Tidak akan menyia-nyiakan kekuasaan. Hahaha. Seandainya kamu tidak mengusikku lebih dulu, mana mungkin aku terjatuh ke keadaan seperti ini. Sekarang, orang jahat mulai mengadukan diri. Jin Hao. Aku bilang ya, aku tidak kalah darimu. Aku hanya kurang beruntung saja. Tadi, kamu bilang mau memanfaatkan aku untuk mengendalikan perusahaan Tianyun. Saat itu aku sudah tidak berpikir untuk selamat. Dan kamu. Aku tidak menyangka kamu akan datang hari ini. Saat aku mendengar kamu menyebut hantu ular merah. Aku sudah tahu. Kamu ini orang yang tidak akan bergerak tanpa imbalan. Seperti saat kamu menerimaku sebagai murid. Itu juga karena keberadaan makhluk halus. Kan, kau durhaka. Durhaka? Apa yang kau katakan, durhaka? Aku ini durhaka. Ayahku adalah durhaka sejati. Haha. Berani kamu bilang itu di depannya. Ini panggilan terakhir untukmu, guru. Kamu sama sekali tidak punya hak untuk mengajarkanku. Kamu hanya orang yang makan lebih banyak dari aku. Hanya orang tua yang hidup lebih lama dariku. Dapatkan 1 dari 1000 kuda 5. Aku akan membunuhmu. Ya. Kembali. Mimpi lama. Di keinginan, di mana itu? Yah. Anakku, dia. Ada apa dengan anakku? Dia mau meledak. Omong kosong. Anakmu yang cepat meledak. Ibumu yang meledak. Seluruh keluargamu meledak. Iya. Siapa yang membuatmu seperti ini? Aku akan menyembuhkanmu terlebih dahulu. Dan kemudian membalas dendam untukmu. Ya. Tentu. Kakak. Situasinya tidak baik sekarang. Kamu pergi dulu. Bagaimana denganmu, Pak Li? Aku tidak akan pergi. Kakak, dengarkan aku sekali saja. Tentang kejadian hari ini. Jika kalian tidak bisa menjelaskan, tidak ada yang boleh pergi dari sini. Senior Yun, kematian anakmu memang ada hubungannya denganku. Tapi bisakah kau membiarkan kakakku pergi terlebih dahulu? Berani sekali. Kamu membuatku kehilangan anakku, maka bayar nyawamu sebagai gantinya. Tunggu. Senior Yun, jika kamu bilang aku yang membunuh anakmu, maka kamu juga harus membayarnya. Tentu saja. Dia juga harus membayarnya. Coba kamu ceritakan.
Bagaimana aku membuat anakku mati? Menurut yang dikatakan di atas, kau yang membuat dia menjadi murid di bawah guru Guzi. Belajar ilmu sihir, agar bisa mengendalikan karyawan di perusahaan. Benar, tidak salah. Lalu apa artinya itu? Benar, tapi kamu tahu bahwa ilmu bela diri yang dia pelajari sudah membuatnya tidak bisa masuk ke jalan yang benar. Apa? Lalu kamu pikir dia bagaimana bisa terlibat denganku? Dia hanya ingin mendapatkan keahlian Qian Kong Wuju dari guruku. Dia hanya ingin mendapatkan keahlian Qian Kong Wuju dari guruku. Kamu adalah murid dari pencuri tua Qian Kong itu. Memang ada. Perusahaan yang kamu dirikan sendiri. Sendiri bersembunyi dan tidak peduli. Membiarkan anakmu menggunakan cara yang hina untuk mengendalikan karyawan di perusahaan. Itu dianggap apa? Apakah kamu tidak merasa bertanggung jawab atas keadaan anakmu yang seperti ini? Dan aku. Kamu pikir, pencuri tua wudhu di belakangmu itu baik-baik saja? Tujuan dia datang ke sini adalah untuk mendapatkan keahlian Qian Kong Wuju dari guruku. Dan dunia yang diciptakan oleh anakmu. Pencuri tua wudhu, kemana kamu akan pergi? Saudaraku Yun. Apa yang dikatakan bocah wudhu itu memang benar, saudaraku Yun. Jangan hanya mendengarkan satu sisi dari bocah itu. Lalu kenapa kamu melarikan diri? Apa yang dia katakan memang benar. Saudaraku Yun, apa kamu juga percaya kata-kata bocah itu? Lalu kenapa kamu melarikan diri? Bukankah aku mendengar telepon dari Bai Gongfeng? Segera datang untuk menyelamatkan Xiaoer. Xiaoer juga yang kamu maksud. Lanjutkan. Aku datang ke sini hanya untuk melihat Lin Xiao menggunakan darah dari harimau Cilian. Jadi, kamu sudah melihat semuanya, kan? Li Tong pergi membunuh mereka berdua. Pahlawan itu adalah murid dari seorang yang sangat kaya. Kamu tidak membunuhnya. Aku akan membunuhmu. Ayo, aku akan membunuhmu. Kawan kecil, kamu juga sudah melihatnya. Jika aku tidak membunuhmu, orang lain akan melakukannya. Jika begitu, lebih baik teman yang mati daripada aku yang hidup. Temanku sedih. Dengan wajah yang tampak baik, aku datang, siapa yang takut? Anak nakal, Lei Hu. Kamu berhasil membuatku marah. Oh, Siapa sih orang jahat itu? Orang kecil tidak dapat disebut kesatria. Tanpa racun, bukan lelaki sejati. Apa kau tidak pernah diberitahu oleh saudara yang kaya? Sekarang, berlututlah padaku. Orang-orang seperti kalian suka sekali meminta orang berlutut. Ya, Yun Chai, kamu juga. Apakah itu berarti bahwa nanti takdir juga akan mengizinkan? Apakah kalian punya kebiasaan aneh? Diamlah. Apa kamu tidak takut aku membuat racunmu langsung bereaksi? Aku pikir kamu sudah mengurus kakakku. Bagaimana kabarnya? Ternyata menggunakan racun ini adalah cara yang sangat licik. Itu baru sesuai harapan. Racunmu bahkan tidak sebanding dengan Yun Xiao. Apa kamu pikir aku akan takut padamu? Waktu, Xiao Wei. Kamu berani meremehkanku seperti ini. aku telah berlatih bertahun-tahun. Kamu adalah orang pertama yang berani berkata seperti itu padaku.
Hari ini, aku akan membuatmu membayar untuk kesombonganmu. Jika tidak, jangan pedulikan aku. Jika tidak, jangan pedulikan aku. Kakak, apa yang kamu bicarakan? Jika kamu terus bicara seperti ini, aku akan marah. Jika ini terus berlanjut, kalian berdua pasti akan mati di sini. Hahaha, kalau kamu tetap mau mengurusku. Kamu benar-benar akan mati di sini. Sejak zaman dahulu, siapa yang tidak mati? Lagi pula, kalau aku lari dan meninggalkanmu di sini. Bukankah aku jadi janda? Kakak, kalau kamu terus bertarung seperti ini, saat serangga masuk, takutnya kita berdua benar-benar mati tanpa tubuh. Kamu bilang akan selalu melindungiku. Aku percaya padamu. Kalian berdua, pasangan buruk, sudah diambang kematian. Masih saja menggoda satu sama lain di sini. Aku ingin tahu seberapa lama formasi ini bisa bertahan. Melihat hubungan kita yang begitu baik, ada yang mulai merona. Iya. Sepertinya aku akan jadi lelaki tua yang seumur hidupnya menjomblo. Harus membuat kita mati. Ayo pergi. Kakak. Kali ini. Takutnya kita berdua memang jadi pelacur tua. Xiao Bei. Aku bilang kamu akan membayar harganya. Kamu pasti akan membayar harganya. Apa? Rongrong tidak akan apa-apa. Xiao Hao, ada apa denganmu? Kamu baik-baik saja kan? Api beracun setiap hari. Apa itu api beracun? Tak heran racun tidak berpengaruh padamu. Kakak. Cepat pergi. Tidak, aku tidak akan pergi. Jika mati, kita harus mati bersama. Ayo, kalau tidak pergi sekarang, kita akan terlambat. Racun api dalam tubuhku sudah menyebar. Racun yang beracun dan panas. Aku hampir tidak bisa menahannya lagi. Sudah menelan buah beracun dan panas. Aku hampir tidak bisa menahannya. Nak, jika kamu sudah begini menderita, Kebetulan aku akan mengantarmu sedikit. Sepertinya berbeda sedikit dari yang dulu. Laudu, cepat mundur. King Long, berani sekali kamu. Ayo. Hai. sepertinya komunikasi barusan sudah melindungi Qin Hao sebagai pemimpin Tianwu. Untungnya sudah terkontrol oleh racun api surga. Ya. Tidak bisa dilawan. Lebih baik pergi dulu. Tunggu hingga dia keracunan dan meninggal. Baru aku pergi dengan tenang. Ya, Xiao Hao. Xiao Hao. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Penjahat sudah diusir. Ya.
Aku Lucky. Apa kamu tidak mengenaliku? Xie Feng. Bicara. Kakak. Bicara itu benar-benar menyakitkan. Sudah tidak apa-apa. Sudah tidak apa-apa. Xiao Hao tidak sakit, kakak. Kakak. Jangan takut. Kamu jangan takut. Xiao Hao. Dunia ini benar-benar baik. Xiao Hao tidak sakit. Dunia melindungimu. Sakit sekali. Sakit sekali. Benar-benar sakit sekali. Xiao Hao tidak sakit. Sudah tidak apa-apa. Sudah tidak apa-apa. Xiao Hao tidak sakit. Kakak melindungimu. Kakak, kamu jangan takut. Xiao Hi melindungimu, jangan menangis. Kalau menangis, jadi tidak enak dilihat. Aku. Astaga. Hao. HMPH. Apa ini? Xiao Hao. Kamu baik-baik saja. YNGXNU. Situa Tianji ini benar-benar mengeluarkan modal. Harta karun yang melindungi jantung ini disetujui. Aliran darah yang segar. Surga sudah ada di atas manusia. Ternyata tidak pergi. HMPH. Tertawa. Dia hanyalah orang yang sedang sekarat karena racun di jantung dan paru-paru. Apa yang perlu ditakuti? Juga tidak tahu siapa dia. Tadi berlari lebih cepat dari kelinci. Aku seorang pria besar yang bisa beradaptasi. Gadis kecil yang suka bicara tajam. Kamu tahu apa? Gadis kecil, aku lihat kamu tidak terbakar oleh racun api itu. Jika kamu ingin menyelamatkan kekasihmu, maka ikutlah aku. Kenapa aku harus percaya padamu? Karena aku tahu dia adalah orang dari keluarga Qin yang memiliki api misterius. Keluarga Qin yang memiliki api misterius, bagus. Konon adalah keluarga penggugah para pertapa. Asalkan mengaktifkan aliran darah, dia bisa mendapatkan bakat tertinggi. Jika kamu tidak percaya, lihat saja lehernya. Mau apa? Aku tidak percaya kamu sebaik itu. Aku akan membantunya menghilangkan racun api surga. Racun api surga adalah yang paling aku inginkan. Tapi itu ada hubungannya dengan aku. Kondisimu adalah kunci untuk menahan racun api. Soal kamu mau atau tidak ada paksaan dari saya. Jika sampai keluar, aku dibilang menindas yang lemah. Baiklah. Aku setuju denganmu. Kaki. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Mulutmu lagi banyak omong. Brengsek, cuma tahu ngomong. Kakak. Lucky. Aku di sini. Bagus sekali, bagus sekali. Akhirnya kita bisa. Xiao Hao. Kita mungkin harus terpisah untuk sementara. Kenapa harus ada waktu? Apa perusahaan Tianyun masih menyulitkanmu? Tidak apa-apa, aku bisa membantumu. Xiao Hao. Aku ada beberapa urusan yang harus ditangani. Jadi aku harus terpisah untuk sementara. Kita bertemu lagi setelah setengah tahun, ya. Ayo, ayo.